Halo brother, jangan sampai lu ngalamin kayak yang pernah gua alamin terdahulu waktu gua belum begitu paham tentang aturan iPhone X Inter, di mana waktu itu gua beli 2 unit iPhone XR dan akhirnya keduanya IMEI-nya itu diblokir tiba-tiba. So, gua akan coba jelasin peraturan IMEI yang bener itu kayak gimana. Nah, akan gua coba share ke lu beberapa poin penting khususnya dalam konteks ini adalah tentang ponsel iPhone. Sebetulnya peraturan ini untuk semua jenis ponsel bukan cuma iPhone, tapi dalam video ini gua akan coba lebih spesifik untuk ngebahas iPhone aja. Oke, untuk peraturan IMEI ini diatur oleh peraturan Kementerian Kominfo nomor 1 tahun 2020. Di mana peraturan IMEI ini diberlakukan mulai dari 18 April tahun 2020. Namun pada prakteknya mulai efektif diberlakukan mulai tanggal 15 September tahun 2020. Nah, kalau lo mau lihat draft atau isi dari undang-undang atau peraturan Menteri Kominfo ini, lo bisa cek linknya di deskripsi. Gue udah ada PDF yang bisa lo baca secara detail, secara menyeluruh. Dan ada beberapa kesimpulan yang bisa gue simpulin setelah membaca peraturan Menteri Komunikasi nomor 1 tahun 2020 tersebut. Ada 3 jenis atau 3 kriteria utama iPhone yang aman dan tidak akan diblokir IMEI-nya. Jadi IMEI-nya itu aman, gak akan diblokir. Lo mau pakai kartu Telkomsel, kartu Indosat, kartu XL, ataupun mau pakai eSIM, lo bisa bebas akses all operator yang ada di Indonesia. Poin yang pertama adalah semua iPhone yang diimport resmi oleh distributor yang ada di Indonesia. Kayak ada iBox dengan kode PA_A, terus ada juga Digimap dengan kode ID_A, dan juga ada yang terbaru sekarang itu GDN, Global Dana Patiniaga, dengan kode regionnya SA_A. Nah, ketiga kode region tersebut adalah iPhone yang resmi diimpor oleh distributor yang ada di Indonesia. Karena memang kita tahu sendiri kalau Apple Store belum ada atau belum tersedia di Indonesia, jadi hanya tersedia dari reseller-reseller atau auto reseller resmi yang ada di Indonesia. Dan poin pentingnya di sini, semua iPhone yang diimport resmi oleh distributor yang tadi udah gua sebutin akan terdaftar di website Kemenperin. Walaupun sampai hari ini, sampai video ini dibuat, websitenya masih error tuh. Nggak tahu deh pemerintah lagi ngapain, mungkin lagi ngerapihin database-nya. Semoga aja ke depan bisa diperbaiki dengan lebih baik lagi. Kriteria yang kedua yang aman, anti blokir dan permanen adalah iPhone X Inter. Entah lo beli dari Amerika, entah lo beli dari Singapura, entah lo beli dari Kanada, dari Korea, dari Hong Kong, dan dari negara apapun di luar Indonesia yang resmi melakukan registrasi ke Bea Cukai dan membayar pajak pabeannya, itu pun akan menjadi iPhone yang aman, resmi, dan tidak akan diblokir oleh Kominfo. Dan nanti kalau setelah bayar pajak Bea Cukai biasanya ada faktur bukti pembayaran pajaknya. Kita juga bisa cek IMEI kita lewat website dari Bea Cukainya, tinggal kita masukin aja nomor IMEI yang ada di iPhone kita, terus kita tinggal cek aja. Nanti akan muncul keterangan bahwa IMEI sudah terdaftar di mesin cair atau di database dari Bea Cukai. iPhone X Inter yang resmi ini biasanya dibawa sama orang yang memang sengaja pergi ke luar negeri untuk beli iPhone, atau mungkin pelajar yang tadinya belajar di luar negeri, beli handphone di sana, dibawa ke Indonesia hand carry, lalu dia melakukan registrasi di bandara atau di pelabuhan. Atau bisa juga seseorang yang membeli secara online di marketplace yang ada di luar negeri, lalu diimport ke Indonesia dan dilakukan registrasi pembayaran pajak. Pokoknya intinya di kriteria atau di poin yang kedua iPhone yang aman ini adalah iPhone yang dibeli dari luar lalu melakukan registrasi dan membayar pajak waktu masuk ke Indonesia di bandara ataupun di pelabuhan. Caranya bisa bermacam-macam kayak tadi yang udah gua sampein. Mungkin lu beli lewat online atau di jasa titip atau lu bawa sendiri dari luar negeri. Oke, kita lanjut di poin yang terakhir atau kriteria yang terakhir iPhone yang aman dari pemblokiran. Dan gua harap di poin ini lu perhatikan dengan hati-hati dengan detail informasi yang pengen gua share ke lu. Karena ini agak sedikit tricky. Jadi kalau lo ada informasi yang belum jelas yang gue sampein, lo boleh tanya di kolom komentar sejelas-jelasnya biar lo paham secara menyeluruh. iPhone yang ketiga yang aman dari pemblokiran adalah semua iPhone dari seri apapun yang masuk whitelist atau pemutihan. Apa sih maksudnya? Whitelist adalah semua iPhone yang pernah memakai SIM card Indonesia sebelum 15 September tahun 2020. Ingat poinnya ya. Pernah memakai SIM card Indonesia sebelum 15 September 2020. Jadi bukan acuannya itu adalah pertama kali aktivasi si iPhone-nya,
tapi pertama kali atau sudah pernah memakai SIM card dari Indonesia, SIM cardnya apapun, entah itu SIM cardnya Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren, apapun yang pernah dipakai di handphone itu sebelum 15 September 2020, ketika datanya sudah masuk ke Kominfo, maka akan diputihkan alias tidak akan diblokir dan tidak usah pula harus membayar pajak. Kayak mirip-mirip pemutihan kalau kita bayar pajak dari pajak kendaraan lah ya, pajak tahunan. Biasanya suka ada pemutihan, jadi nggak ada denda. Kayak gitulah kurang lebih kronologi atau kurang lebih ilustrasinya. Jadi jangan sampai lu terkecoh dengan istilah whitelist ini. Karena masih banyak banget yang salah kaprah mengira kalau aktivasinya iPhone tersebut adalah jadi patokan masuk whitelistnya atau tidak. Padahal sejatinya enggak. Misalkan gini, aktivasi pertama iPhone 11 misalkan awal tahun 2020, 11 Januari 2020 misalkan. Lalu iPhone itu kan pastinya dibeli oleh orang luar karena kita beli kan udah second. Bisa jadi masuknya itu setelah 2021, 2022 atau 2023 tahun ini. Jadi kalau kita ngelihat hanya tanggal pertama kali aktivasi isi iPhone tersebut, nggak bisa memvalidasi apakah iPhone itu masuk whitelist atau enggak. Lalu gimana nih kita ngecek apakah iPhone itu benar-benar masuk whitelist atau enggak? Sayangnya nggak ada software atau aplikasi khusus untuk bisa ngecek apakah iPhone tersebut masuk pemutihan atau enggak. Satu-satunya cara yang paling valid adalah dengan menanyakan ke si seller yang jualnya. Kalau bisa, lu tanyain apakah ada invoice pembelian di awal. Waktu pengalaman gue sih waktu beli iPhone beberapa kali gue sering nemu iPhone yang memang ada invoice-nya. Entah itu invoice yang berupa digital dia beli dari marketplace atau invoice yang berupa fisik yang nota pembelian. Biasanya gue beberapa kali cukup dapat. Tapi di case yang lain gue juga pernah dapat tanpa invoice tapi sellernya cukup jujur, dia bilang pemakaiannya sudah lama dan gue buktikan ternyata memang aman. Tapi ada beberapa petunjuk penting juga yang udah pernah gue share, pernah gue buatin videonya. Kalau lo mau mengecek apakah iPhone X Inter itu aman atau enggak, atau apakah iPhone itu masuk whitelist atau enggak, lo bisa cek videonya ada di deskripsi linknya, lo tinggal cek aja setelah nonton video ini tentunya. Lalu mungkin akan ada pertanyaan lagi, iPhone apa aja yang mungkin bisa masuk whitelist? Ingat ya, kata utama yang harus lo bold adalah kalimat mungkin. Artinya mungkin ini bisa masuk whitelist, bisa enggak, tergantung kriteria yang tadi udah gue jelasin di poin iPhone yang masuk whitelist. iPhone yang mungkin aja bisa masuk whitelist adalah iPhone yang rilis sebelum 15 September tahun 2020. Yaitu tentunya ada iPhone 11, ada iPhone XR atau XS atau XS Max yang rilis tahun 2018, atau iPhone yang lebih lama lagi kayak iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, dan sebagainya. Sementara untuk iPhone 12, kalau ada yang bilang iPhone 12 itu bisa masuk whitelist, itu tidak mungkin dan mustahil. Kenapa? Karena iPhone 12 diperkenalkannya aja tanggal 13 Oktober 2020 seingat gua. Sementara aturan IMEI itu ada di 15 September 2020. Dari segi aspek date atau tanggal yang kita cermati aja udah nggak logis kalau ada orang bilang iPhone 12 bisa masuk whitelist. Jadi hati-hati jangan sampai terkecoh sama penjual atau orang oknum-oknum penjual yang mencoba untuk mengakal-ngakali kelemahan kita dalam pengetahuan dan informasi. Hati-hati banget untuk hal ini, karena masih banyak yang keliru dan lain sebagainya. Dan terpenting lainnya, untuk iPhone yang masuk whitelist tidak perlu terdaftar di Bea Cukai atau tidak perlu terdaftar juga di Kemenperin. Karena sebelum adanya aturan IMEI, semua iPhone itu tidak perlu terdaftar di Kemenperin atau di Bea Cukai. Nah, gimana sampai sini? Apa lu udah semakin paham dan semakin tahu lagi? Tapi kalau memang masih bingung, masih penjelasan gua dinilai kurang jelas atau mungkin kata-katanya terlalu rumit buat lo pahami, lu boleh tanya lagi aja di kolom komentar. Insya Allah akan gua coba jawab satu persatu sebisa gua semampu gua. Jangan malu dan jangan ragu. Dan juga kalau lu punya pengalaman dengan iPhone X Inter yang kena blokir atau waktu beli belum paham, atau iPhone X Internya aman-aman aja, lu boleh ceritain aja di kolom komentar. So, itulah 3 poin utama iPhone yang aman dari pemblokiran IMEI. Dan kalaupun ada yang masih terblokir, kayak yang resmi iBox itu masih ada terblokir, atau yang resmi dari Digimap masih terblokir, intinya yang sudah bayar pajak dan masih keblokir, itu lebih kepada bukan karena ilegal, tapi karena masalah birokrasi antar si distributor dan lembaga pemerintahan yang terkait.
Ini harusnya menjadi PR dan evaluasi yang sangat masif dan yang sangat penting karena konsumen banyak banget yang dirugiin karena hal ini. Mereka udah berusaha mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, membeli iPhone yang resmi tapi masih ada aja yang masih kehilangan sinyal. Bukan cuma iPhone, di handphone-handphone merek lain juga terjadi hal-hal demikian. Jadi untuk para distributor juga untuk lebih mengutamakan lagi servis kepada para usernya, bukan cuma mengambil keuntungan doang. Oke, itu aja infonya. Dan misalkan kalau lu bingung untuk memilih iPhone X Inter, ya udah, lu beli iPhone yang resmi aja. Lebih gampang dan lebih mudah. Dan kalau lu mau, nanti akan gua coba cari toko-toko yang bagus, yang recommended, yang ngejual iPhone resmi Indonesia. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.